Baiklah teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini ataupun di rumah masing-masing. Senantiasa kita selalu bersyukur atas limpahan nikmat yang tak terhitung yang telah kita terima hingga saat ini. Untuk kedua kalinya, salawat serta salam tak bosan-bosannya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita memperbanyak salawat, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-temanku sekalian, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emiry Aparni dengan NIM 200005033 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 1 online ilmu dakwah. Di sini saya akan membawakan kultum yang berjudul bersyukur. Marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Allah telah melimpahkan kepada kita sedemikian banyak nikmat. Jauh lebih banyak nikmat yang telah kita terima dibandingkan kesadaran dan kesanggupan kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur ini merupakan suatu perbuatan yang bermaksud berterima kasih atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka jika kita diberi suatu nikmat, tidak memandang nikmat itu banyak atau sedikit, karena orang yang bersyukur niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatannya tersebut. Baik teman-teman, untuk selanjutnya yaitu syukur ini mempunyai makna, yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan bisa menghitung, mengira berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat masih bisa berpikir, dan berbagai nikmat lain yang tak bisa kita hitung satu persatu. Syukur merupakan suatu perbuatan yang amat utama dan mulia tentunya. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk selalu bersyukur kepadanya, mengakui segala keutamaan yang telah Dia berikan, sebagaimana yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kemudian terdapat banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai manusia untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk secara garis besarnya, mensyukuri nikmat ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama, yaitu selalu mensyukuri dengan hati dan mengakui, mengimani dan meyakini bahwa segala bentuk kenikmatan ini hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, yaitu syukur dengan hati dapat mengantarkan seseorang untuk menerima anugerah dengan penuh kerelaan tanpa menggerutu dan keberatan, berapapun kecilnya nikmat tersebut. Untuk selanjutnya, syukur ini akan melahirkan berapa besarnya kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga terucap kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri dengan lisan dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah yang memiliki arti yaitu segala puji hanya milik Allah, dan wasyukurillah yaitu dan segala bentuk syukur juga milik Allah.
Syukur dengan lisan juga dapat diartikan selalu memuji yang memberi nikmat, menyebut nikmat itu, mengulang-ulangnya, serta menampakkan nikmat tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengembalikan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Untuk selanjutnya, teman-teman, pada saat kita ingin memuji seseorang karena kebaikannya, hakikatnya pujian tersebut harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebab Allah adalah pemilik segala kebaikan. Dengan mensyukuri perbuatan, yaitu mempergunakan segala bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan perintah-perintah Allah, baik perintah wajib, sunnah maupun mubah. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, selanjutnya yaitu mempergunakan segala bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan cara menghindari, menjauhi, dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik larangan yang haram maupun yang makruh. Hal ini dimaksudkan dari hadis di atas adalah bahwa Allah menyukai hamba yang menampakkan dan mengakui segala nikmat yang dianugerahkan kepada dirinya. Contohnya, orang yang kaya hendaknya menampakkan hartanya untuk zakat, sedekah, dan sejenisnya, ya teman-teman. Orang yang berilmu pastinya menampakkan ilmunya dengan mengajarkan kepada sesama manusia, dengan memberi nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kamu, dan janganlah kamu melihat orang yang di atasmu. Maka hal itu lebih baik untuk tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atasmu. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh kaum muslimin agar memandang orang yang berada di bawah mereka, baik mengenai bentuk, rupa tubuhnya, kesehatan, dan kesejahteraan, harta dan kekayaan, maupun yang lainnya. Dengan cara demikian, mereka akan merasa lebih beruntung dan lebih baik keadaannya dibandingkan yang di bawah standar nasib mereka. Sebaliknya juga, Nabi Muhammad SAW pernah melarang kaum muslimin memandang orang yang di atas mereka, sebab dapat menimbulkan rasa kecil hati dan rendah diri, dan bahkan bukan mustahil dapat menimbulkan rasa kecewa, menyesal diri, dan mungkin timbul prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia tidak memperhatikan keadaan dirinya atau pilih kasih dalam pemberian nikmat. Untuk selanjutnya, teman-temanku sekalian, kaum muslimin dibenarkan untuk melihat orang yang lebih tinggi derajatnya, khususnya dalam masalah taatan, kejalankan agama, atau dalam hal kebaikan yang bernilai agama, ataupun dalam menuntut ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang memiliki nilai agama keislaman. Kesyukuran yang hakiki dapat dibangun di atas 5 pondasi utama. Barang siapa merealisasikannya, maka dia adalah seseorang yang bersyukur dengan benar. Maka dengan demikian, syukur ini merupakan segala bentuk pengakuan atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh sikap kerendahan serta menyandarkan nikmat tersebut kepadanya.
memujinya dan menyebut-nyebut nikmat tersebut. Kemudian hati senantiasa mencintainya, anggota badan taat kepadanya, serta lisan tak henti-hentinya menyebutnya. Oleh karena itu teman-teman, mudah-mudahan kita semua sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengharapkan keridhoannya, diharapkan diberikan kesadaran dalam selalu mensyukuri nikmat yang sungguh besar yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin sekian kultum hari ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.